Keabsahan surat somasi itu bisa dilihat dari fakta hukum ya. Jadi misalnya apakah orang yang melakukan somasi itu atau melakukan teguran atau peringatan itu adalah memang orang yang dirugikan dalam suatu perjanjian gitu ya. Karena kalau misalnya orang lain bukan orang yang dalam perjanjian, maka tidak bisa dia melakukan teguran atau somasi ya terhadap orang. Karena apa? Karena yang somasi itu adalah orang yang dirugikan dalam perjanjian. Jadi dia ada di dalam perjanjian. Yang kedua, kemudian dalam surat somasi itu juga disebutkan kapan dia harus melaksanakan kewajibannya gitu ya, disebutkan. Apa konsekuensi hukum jika pihak yang menerima teguran atau somasi, surat teguran atau somasi tidak menanggapi atau tidak mematuhi permintaan yang diajukan? Silakan, Mas Ari. Ya, konsekuensi hukumnya karena dalam somasi itu seseorang itu diperingatkan atau ditegur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka konsekuensi hukum apabila tidak mematuhi permintaan yang diminta di dalam somasi, maka pihak yang melakukan somasi itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar bahwa pihak yang disomasi itu melakukan ingkar janji gitu ya, atau sudah lewat waktu bahwa dia harus melaksanakan kewajibannya gitu. Jadi konsekuensi hukumnya itu apabila tidak mematuhi permintaan yang diajukan, maka siap-siap untuk digugat di pengadilan dan juga nanti berproses di pengadilan selaku tergugat ya. Jadi yang mensomasi itu nanti sebagai penggugat, dan orang yang disomasi yang tidak kemudian tidak menanggapi atau tidak mematuhi permintaan kemudian ya, sebagai tergugat di dalam pengadilan gitu. Oke, jadi memang ada urutan berikutnya yang kemudian harus dijalani oleh para pihak ya, Mas Ori ya? Iya. Kita ke Zen di Jakarta, Mas Ori. Ini ada pertanyaan, bagaimana menilai keabsahan dan kekuatan hukum dari surat teguran atau somasi yang diterima? Bagaimana menilai keabsahan dan kekuatan hukumnya? Ya, jadi keabsahan surat somasi itu bisa dilihat dari fakta hukum ya. Jadi misalnya apakah orang yang melakukan somasi itu atau melakukan teguran atau peringatan itu adalah memang orang yang dirugikan dalam suatu perjanjian gitu ya. Karena kalau misalnya orang lain bukan orang yang dalam perjanjian, maka tidak bisa dia melakukan teguran atau somasi ya terhadap orang. Karena apa? Karena yang somasi itu adalah orang yang dirugikan dalam perjanjian. Jadi dia ada di dalam perjanjian. Yang kedua, kemudian dalam surat somasi itu juga disebutkan kapan dia harus melaksanakan kewajibannya gitu ya, disebutkan. Apakah 3 hari, apakah 5 hari gitu ya. Dan kemudian di dalam surat somasi juga disebutkan apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka dengan terpaksa yang mensomasi akan menempuh upaya hukum ya, gugatan perdata ke pengadilan gitu. Jadi itu keabsahan kekuatan hukumnya gitu ya. Oke, baik.